Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan petunjuk kepada Anda untuk mengerjakan tugas ya. Nah, di sini kita masuki materinya yang dengan judul implementasi struktur navigasi multimedia interaktif menggunakan aplikasi PowerPoint ya. Jadi di sini kan kemarin kalian sudah membuat tugas ya, sudah membuat makalah mengenai struktur navigasi multimedia. Ya kurang lebih ada 4 ya. Jadi saya akan mendemonstrasikan lah bagaimana apa sih yang dimaksud dengan struktur tersebut ya. Di situ ada 4 ya tadi ya. Struktur navigasi itu apa sih? Yaitu suatu aplikasi multimedia dengan menggunakan struktur navigasi yang tepat, maka suatu aplikasi multimedia mempunyai suatu pedoman dan arah informasi yang jelas. Dalam pembuatan aplikasi multimedia terdapat 4 macam bentuk dasar struktur navigasi yang digunakan ya. Nah, yang pertama itu ada struktur flowchart, tidak perlu saya bahas ya karena ini kita gunakan untuk membuat alur program ya. Alur program misalnya sebuah proses, dari mulai proses ada decision, nanti ada looping. Nah, kita tidak perlu ke situ dulu, kita bahas yang struktur linear terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama adalah struktur linear. Dapat kita lihat dari gambar di sini ya. Dari gambar di sini, yaitu struktur linear itu adalah merupakan struktur yang hanya mempunyai satu rangkaian cerita berturut. Nah, tampilan yang dapat ditampilkan pada struktur jenis ini adalah satu halaman sebelumnya atau satu halaman sesudahnya atau dua halaman sesudahnya. Jadi paling gampang kita melihat struktur linear itu seperti PowerPoint yang saya gunakan seperti ini ya. Nah, dia bisa satu halaman sesudahnya atau dua halaman sesudahnya ya. Nah, nanti saya contohkan di aplikasi PowerPoint. Nih, saya buat PowerPoint baru dulu ya. Oke, saya keluar dulu dari sini. Nah, saya pilih ke sini. Nah, ini adalah PowerPoint yang masih satu halaman. Nah, tadi kan di situ dijelaskan bahwa merupakan struktur yang mempunyai satu rangkaian cerita beruntut. Tampilan yang dapat ditampilkan pada struktur jenis ini adalah satu halaman sebelumnya atau satu halaman sesudahnya. Nah, bisa dilihat dari gambar. Jadi, ketika di halaman pertama, dia bisa ke halaman kedua. Kemudian ke halaman kedua kembali ke halaman satu bisa. Nah, tetapi tidak bisa langsung ke halaman 3. Dia harus lewati dulu halaman 2 baru ke halaman ketiga. Nah, seperti itulah struktur linear. Nah, contohnya seperti ini saya buatkan ya. Nah, ini adalah misalnya saya tulis ya, struktur linear halaman 1 ya. Oke, nah sekarang kita buat lagi struktur linear halaman 2, kita duplikat saja ya. Ini maksudnya saya memberikan pemahaman kepada kalian, apa sih itu struktur linear ya. Ini linear ya, sorry, kurang i-nya. Oke, linear. Nah, kita pilih di sini, kita berikan di halaman kedua, kita beli struktur linear 2. Nah, di sini struktur linear 3. Nah, jadi ini adalah struktur yang disebut struktur linear. Dia tidak bisa langsung ke 3 ke sini, ya, tapi dia harus melewati halaman 2 dulu, baru bisa ke 3, ya. Sama seperti gambar yang tadi ini ya. Misalnya struktur halaman 1, halaman 2, dan halaman 3. Jadi tidak bisa langsung ke 3. Dia pasti akan melewati 2 dulu baru ke 3 ya. Jadi coba kita ilustrasikan, kita jalankan, saya perbesar. Ini struktur linear halaman 1. Nah, dia tidak bisa langsung ke 3. Pasti dia lewat 2 dulu baru ke 3 ya. Nah, sama mau ke 1 juga pasti lewatin 2. Nah, itu bedanya struktur linear ya. Oke, sampai sini paham ya. Nah, itu adalah contohnya untuk struktur linear. Nah, sekarang saya akan membahas lagi yang kedua, yaitu adalah struktur hierarki ya. Struktur navigasi hierarki atau bercabang adalah struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan data atau gambar pada layar dengan kriteria tertentu. Nah, tampilan pada menu pertama disebut dengan master page, halaman utama. Satu, halaman tersebut mempunyai halaman percabangan yang disebut slave page, halaman pendukung, dan jika dipilih menjadi halaman kedua, begitu seterusnya. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Jadi kita nanti akan membuat sebuah master ya, master menu di sini ya. Menu pertama dari media pembelajaran kita, nanti dia akan jadi master. Jadi ketika kita ingin mengakses, kita mengakses nih ya, saya kasih gambaran ya. Saya kasih pen. Nah, ketika kita di menu utama sini ya, kita akan ingin menuju ke halaman kedua
ya. Kita hanya bisa berada di sini untuk mengakses ke sini ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengakses halaman kedua di sini, kita tidak bisa. Kita harus kembali dulu ke menu utamanya di sini, baru kita akses ke sini ya. Nah, jadi bedanya seperti itu. Itu adalah struktur hierarki, berbeda yang seperti struktur linear tadi, yang dia hanya bisa menyambung ke sini ya, menyambung langsung. Nah, dia langsung bisa tanpa harus ke menu utama. Nah, yang tadi makanya dia tanda panahnya ya. Sorry gambarnya agak saya nggak bawa pen tablet ya. Jadi kita akan membuat master seperti ini ya. Kita clear dulu. Ya, jadi kita akan membuat dari master di sini, kita akan menuju ke sini. Nah, menuju ke sini. Jadi kalau mau ke sini kita harus kembali dulu. Ya, kita menggunakan fungsi daripada button ya di PowerPoint. Nah, sekarang saya contohkan. Jadi tugas ini akan Anda gunakan ya. Akan Anda kerjakan sebagai contohnya menggunakan video ini ya, biar tidak bingung. Saya contohkan sekarang. Sekarang saya keluar dulu dari sini. Tadi kita masuk di hierarki ya. Sekarang kita buat. Nah, ini saya contohkan langsung di sini aja ya. Halaman 1. Nah, kita akan membuat tombol di sini. Gunanya adalah sebagai master. Jadi ketika dia diklik, dia tidak akan lanjut ya. Saya buat dulu buttonnya. Nah, seperti ini. Saya buat buttonnya terlebih dahulu. Oke. Saya bikin 2 button ya. Kenapa saya buat 2 button? Karena saya memiliki 2 menu ya. Kalau Anda memiliki 3 button, maka Anda silakan membuat 3 button, memiliki 3 halaman, Anda silakan buat 3 button ya. Saya contohkan di sini. Nah, sekarang dan di halaman kedua ini kita harus membuatkan button juga. Karena apa? Agar kita bisa kembali ke halaman menu pertama ya. Karena kalau tidak ada kita tidak akan bisa kembali. Jadi kita sediakan dulu buttonnya. Oke, kita taruh saja di sini ya. Oke, kita copy saja ini di sini biar sama posisinya. Oke, sip. Nah, sekarang saatnya kita memfungsikan daripada file yang tadi, PowerPoint tadi seperti struktur hierarki ya. Jadi dia menu di sini menuju ke sini. Ingin ke sebelah sini, kita harus kembali dulu ke sini baru ke sini. Oke, caranya adalah seperti ini. Kita buat dulu buttonnya ini. Kita akan beri nama buttonnya. Kita klik edit text halaman 2. Oke. Dia akan menuju halaman 2 ya. Kita kasih nama lagi halaman 3. Oke. Nah, sip. Dan sekarang kita beri nama lagi di sini tombolnya. Kembali menu utama saja. Menu utama. Oke, yang kedua kita akan berikan lagi nama menu utama. Oke, sip. Nah, sekarang kita berikan fungsi ketika tombol halaman kedua diklik, dia akan menuju ke halaman kedua. Kita klik di sini, kita klik kanan, kemudian kita lakukan yang namanya hyperlink ya. Kita klik hyperlink ini. Nah, ketika seperti ini kita pilih adalah place in this document karena kita hanya menggunakan file yang sama ya. Nah, kita tujukan dia ke struktur halaman linear kedua. Oke, jadi ketika ini diklik dia akan menuju kedua, halaman ketiga pun sama, kita klik kanan, kemudian hyperlink, baru kita pilih ke struktur linear halaman ketiga. Oke. Jadi ketika dia digunakan nanti akan fungsinya seperti itu ya. Nah, sekarang kita berikan fungsi lagi untuk di menu utama. Kita klik kanan, kemudian kita hyperlink ya. Kemudian kita kembali ke halaman 1 karena dia ke menu utama ya. Nah, halaman 1 kan tadi menu utama ya. Nah, halaman 1. Nah, oke. Tampilannya bisa dilihat. Oke. Nah, sekarang jika kita tidak mematikan next-nya, ya ketika kita jalankan ini, slideshow-nya ini, sorry, kok slideshow sih, di animasi, dia akan tetap berjalan ya. Kita transition-nya di sini, kita hilangkan on mouse click-nya. Kalau tidak kita hilangkan on mouse click-nya di transition, dia akan seperti ini ya. Oke, ada bakpao ya di depannya. Soalnya ada Babang Reza tuh, dia lagi beli bakpao. Oke, nah contohnya nih, ketika kita tanpa klik ini, maka dia akan melanjut ke halaman ketiga ya. Kedua. Nah, kita klik nih. Tanpa harus itu. Nah, itu fungsi daripada kita klik tadi itu ya. Ini Babang Reza beli bakpao lagi ya, guys ya. Jadi ada suara bakpao, guys. Babang Reza ini bikin masalah memang. Ya, biarkan aja guys, tidak apa-apa. Jadi kita harus mematikan dulu on mouse click-nya agar tidak dia langsung
berlanjut seperti ini ya. Kalau diklik yang lain seperti ini. Nah, caranya tadi kita klik transition, kemudian hilangkan on mouse kliknya. Di halaman pertama juga on mouse kliknya. Yang kedua juga hilangkan on mouse kliknya. Jadi ketika kita jalankan seperti ini, nah maka dia ketika kita klik, nah seperti ini dia tidak lanjut kecuali kita klik halaman kedua, maka dia lanjut ke halaman linear kedua. Habis itu kita mau kembali tidak bisa, kita harus klik dulu menu utama. Baru kita kembali, baru kita bisa lanjut ke halaman ketiga. Baru kembali ke halaman utama. Nah, itu adalah fungsi daripada tadi struktur hierarki. Jadi setiap struktur itu memiliki fungsi masing-masing. Ya, saya contohkan hanya 2 struktur. Jadi kalian nanti akan mendapatkan tugas dari saya untuk membuat ada 4 struktur ya. Nah, jadi kalian tinggal buat nanti ya. Oke. Nah, sekarang ini saya keluar dulu. Oke, nah jadi kalian nanti akan memiliki tugas 4 struktur, yaitu struktur nonlinear. Saya besarkan ya. Struktur nonlinear. Ini kan tadi struktur linear sudah saya contohkan, struktur hierarki juga sudah saya contohkan, dan struktur nonlinear adalah tugas kalian nanti untuk membuat dari struktur linear, nonlinear, hierarki, sampai dengan yang terakhir adalah struktur composite. Nah ini untuk file dari PowerPoint saya ini akan saya berikan agar kalian memiliki contoh daripada struktur yang saya tugaskan ya. Oke, tadi mohon maaf ya, videonya tadi ada agak gangguan sedikit ya, karena Babang Reja tadi beli bakpao di depan rumah. Oke, nah jadi ini adalah contohnya, nanti akan saya upload ya di YouTube saya, silahkan ditonton ya. Semoga bermanfaat lah ya, agar kalian tidak bingung dalam mengerjakan tugasnya. Kurang lebihnya saya akhiri ya. Untuk pertanyaan bisa langsung menanyakan di Google Classroom ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.